Halo, selamat pagi, teman-teman. Nah, pagi ini saya akan memperlihatkan sebuah bahan bonsai kelapa ya. Ini jenis yang hijau. Jadi ini saya letakkan di media air sebelumnya ya. Jadi ini masih program akar. Teman-teman bisa melihat daunnya. Ini tidak diapa-apakan. Jadi dia bisa menjulang tinggi jika tidak diapa-apakan. Jadi hal yang harus dilakukan adalah melakukan penyayatan tapis ataupun dilakukan sayat mawar. Dengan tindakan seperti itu, teman-teman akan mendapatkan daun yang kecil-kecil ya, sejak dini teman-teman ya. Jadi kali ini saya akan melakukan perawatan pada bibit ini untuk proses sayat mawar. Ya. Yuk, langsung saja simak video berikut. Jadi caranya ya seperti ini teman-teman. Dibelah. Pelan-pelan saja, tidak perlu tergesa-gesa. Jadi sayat mawar ini tidak ada melukai pelepah bagian dalamnya. Jadi dia hanya kita merenggangkan pelepah-pelepah di luar dengan tujuan tunas tumbuh dengan mudah, tidak menjulang ke atas. Bisa dilihat ini pecah dengan sendirinya ya. Nih, bagian ini pecah dengan sendirinya. Ini seperti teknik sayat mawar alami ya. Tapi dia hanya membelah dua saja. Nah, jadi di sini kita membantu agar prosesnya lebih cepat. Jadi kita belah dia lebih banyak. Seperti itu aja teknik sayat mawar ya. Kita bantu dibelah seperti itu. Seperti yang tadi itu kan dia membelah seperti ini ya. Sendirinya dia membelah karena bagian dari bonggolnya sudah membesar. Jadi dia otomatis membelah seperti ini. Nah, jadi sayat mawar ini tidak ada merusak atau melukai bagian dalamnya. Nah, ini hanya proses untuk pengecilan daun dan kita juga mendapatkan bonggol nantinya ya. Karena nutrisi masih dialirkan ke pelepah ini. Seperti itu. Daripada teman-teman membuang ini, jadi kemungkinan besar bonggolnya nanti yang teman-teman dapatkan adalah kecil nantinya. Seperti itu. Secara logika sederhananya ya. Jadi dalam teknik sayat mawar ini, teman-teman setelah sayat mawar tidak perlu melakukan penjemuran, tidak perlu ya. Diteduhkan saja di tempat teduh, tidak apa-apa. Jika dicari semut, dikuas saja, pakai kuas teman-teman. Seperti ini. Gampang. Gampang sekali ya. Ya, seperti ini ya. Sampai di pelepah terakhirnya, teman-teman lakukan sayat mawar. Nah, seperti ini. Dibelah ya. Nah, dibelah seperti ini. Rasakan saja, jangan sampai tunasnya itu patah.
seperti ini ya teman-teman. Cukup mudah dan simpel ya. Jadi untuk akar kita masih program di media air. Jadi untuk bentuknya mungkin dia akan meliuk-liuk ke sana dan kemari. Nah, ini dia membentuk seperti ini ya. Jadi gampang untuk media air, teman-teman bisa mengolahnya untuk model seperti apa. Nah, jika ingin diturunkan ini akarnya, teman-teman tinggal meletakkan kelapa ini seperti ini. Nanti dia akan turun ya. Nah, ke sini akarnya. Ini juga akan ke sini. Ini juga bahkan akan ke sini ya. Jadi gampang sekali untuk program akar ya. Ini dia bahannya kecil. Ya nantinya dia akan bisa seperti di depan kita ini ada beberapa kelapa ya yang sudah jadi teman-teman. Ya, sedikit saya jelaskan bonsai kelapa di depan teman-teman ini. Yang paling utara, paling kiri itu kurang lebih usianya 8 bulan ya. 8 bulan. Yang sebelahnya sekitar 6 bulan. Tapi kedua kelapa itu sudah batoknya sudah lepas ya. Sudah lepas. Sudah bergoyang maksudnya ya. Jadi nutrisi sudah full dari akar. Yang ketiga itu baru kita program daunnya yang sebelumnya menjulang tinggi. Ini yang pot merah itu juga sedang kita program agar dia cepat pecah daun. Nah, yang pot kuning ini itu akar gurita yang program pengecilan daun yang sudah sukses ya. Dan yang pot hijau-hijau ini ya, ini adalah barang kelapa yang kemar ya, asli kemar. Ada yang gading kuning dan gading orange. Yang berikutnya juga ada kelapa biasa dengan sudah pecah daunnya. Di sini ada juga kelapa yang kembar 3. Nah, ini dia. Ini banyak yang menanyakan bagaimana cara membuatnya. Ini padahal sudah saya tampilkan di video sebelumnya. Mungkin teman-teman tidak menonton. Jadi bisa dicari di video cara pembuatan bonsai kelapa kembar 3 ya. Ini dia hasilnya. Ini adalah hasil dari rekayasa ya. Rekayasa dalam artian kita menggabungkan 3 buah kelapa dan kita gabungkan menjadi satu. Ini sangat jauh berbeda dengan yang model ini ya. Kalau model ini memang asli dari alam. Jadi dia batoknya memang satu ya. Nah, bisa dilihat dari sininya. Nah, ini dia satu batoknya, tapi dia keluar 2 buah tunas. Seperti ini juga batoknya satu, dia keluar 2 tunas. Nah, jadi ini bukan rekayasa. Sangat berbanding terbalik ya dengan hal yang tadi. Nah, itu hanya kreativitas saya sendiri. Jadi jika ingin yang kemar, jadi pastikan dia masih dibungkus oleh sabut kelapa seperti ini. Jadi keasliannya tidak perlu diragukan lagi teman-teman. Nah, lihat masih cuman dibuka di ujungnya saja untuk mempermudah proses tumbuhnya tunas. Nah, begitu saja sedikit informasi dari saya. Semoga bermanfaat. Salam kopi tanpa gula. Terima kasih.